Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutia Rahma dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0528121516. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya di mata kuliah struktur data. Mungkin langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka soalnya. Ada dua soal di materi kali ini. Kita disuruh membuat DFS dan DFS di dalam bahasa Java. Digunakan dalam 8 not yang mewakili A1 sampai A8, lalu dilakukan dengan pencarian DFS dan DFS. Setelah itu dijelaskan tahap-tahapnya dan melakukan pencarian angka n pada graf tersebut. Mungkin langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuat dua filenya, DFS dan DFS. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara DFS dan DFS. DFS itu di first search, lalu DFS itu brief first search. Untuk struktur datanya, DFS itu menggunakan stack atau tumpukan baik implisit maupun eksplisit. Lalu untuk DFS sendiri itu menggunakan view, yaitu atau antrian. Untuk metodenya itu kalau DFS menjelajah secara mendalam satu cabang selesai terlebih dahulu, kemudian ke cabang lain. Jadi untuk visualnya seperti ini, dari cabang utamanya dulu, lalu ke tetangga berikutnya, misalkan A1 dan A2, lalu ke tetangga A2 terlebih dahulu. A2 itu ada berapa tetangga, lalu setelah A2 selesai, baru ke tetangga A3 itu ada berapa tetangga, seperti itu. Lalu untuk DFS sendiri itu menjelajah level demi level secara melebar. Jadi kalau untuk DFS perbedaan itu dia secara berurutan dari A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Lalu untuk prinsip dari DFS itu menggunakan LIFO, last in first out. Lalu untuk DFS itu menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Lalu untuk aplikasinya, DFS sendiri pengurutan topologi dan deteksi siklus. Lalu untuk DFS itu aplikasinya pencarian jalur terpendek, graf bipartit. Lalu untuk kelebihan dari DFS itu dia hemat memori, namun memiliki kekurangan, yaitu jalur terpendeknya tidak menjamin. Jadi dia harus menjelajah itu secara mendalam. Lalu untuk DFS kelebihannya menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, tapi dia memiliki kekurangan, yaitu memorinya lebih banyak terpakai karena dia menjelajahnya secara melebar dan level demi level, seperti itu. Kita lanjut ke codingannya. Oke, saya sudah membuat codingannya. Untuk yang pertama DFS graph. Di sini saya membuat representasi graf, yaitu hubungan antara node-nya. Lalu membuat representasi nilai yang disimpan di setiap node. Lalu
Lalu setelah itu membuat set untuk mencatat not yang sudah dikunjungi, lalu membuat inisialisasi graf dan nilai yang didefinisikan graf topologi. Jadi di sini kita menggunakan topologi yang konsisten baik itu DFS maupun DFS supaya terlihat perbedaannya. Lalu di sini saya membuat not dari A1 sampai A8. Lalu nilai notnya ini A1 11, A2 15, A3 19, A4 20, A5 21, A6 25, A7 30, dan A8 35. Lalu di sini saya membuat target value-nya yang akan dicari. Lalu setelah itu saya membuat fungsi DFS rekursifnya. Yang pertama kunjungi dan catat, lalu yang kedua cek target, ketiga jelajahi tetangga, yang keempat masuk sedalam mungkin atau rekursif. Lalu jika true berarti ditemukan di cabang ini dan segera kembali. Jika false berarti jalur ini tidak ditemukan. Lalu mungkin langsung saja kita running. Oke, di sini sudah muncul program DFS graph mencari nilai 21 menggunakan DFS. Startnya dari A1. Lalu untuk penjelasannya jadi mulai dari A1 ini kita ingin mencari nilai 21, nilai A1 ini 11, berarti belum ditemukan, bukan 21. Lanjut kita ke tetangganya itu A2. A2 ini kita masuk A2 terus visit, lalu cek nilai A2 nya yaitu 15, berarti bukan 21. Masuk lagi ke tetangganya A2 yaitu A4. A4 kita panggil dari A2 ini, lalu setelah itu cek nilai A4 nya. Nilai A4 itu 20, berarti itu bukan 21. Lalu kita cek lagi ke tetangga A4. A4 ini tidak memiliki tetangga, berarti kita backtrack ke A2. A2 sudah tidak memiliki tetangga lagi, kita backtrack lagi ke A1. Lalu A1 kita ke tetangga A3. Ke tetangga A3 itu cari nilainya 19, berarti bukan 21. Kita lanjut lagi ke tetangganya yaitu A5 dan A6. Kita ke A5 dulu. A5 kita cek, ternyata nilai value-nya 21. Nah, A5 ini dipanggil dari A3, sedangkan A3 ini dipanggil dari A1. Seperti itu. Jadi untuk urutan kunjungan DFS-nya itu dari A5 ke A2, A5 ke A2, lalu ke A4, balik lagi ke A2, A1. Nah, dari A1 lanjut lagi ke A3, lalu baru ditemukan di A5. Pencariannya ditemukan. Lalu misalkan ini kita mau ganti 23, kita running lagi. Ternyata setelah dikunjungi nilai 23 itu menggunakan DFS, start dari A1. A1 tidak ditemukan, ke A2 juga tidak ditemukan, lalu lanjut ke A4 tidak ditemukan, balik lagi A2 dan A1, lalu setelah itu ke A3 tetangganya A1 tidak ditemukan juga, lalu ke A5 tidak ditemukan juga, ke A7 juga tidak ditemukan, balik lagi ke A5 dan A3, lalu setelah itu ke
A6 juga tidak ditemukan, yaitu nilai 25. Lalu ke A8 juga tidak ditemukan. Berarti info nilai 23 ini tidak ditemukan di not tersebut. Untuk yang kedua yaitu BFS. BFS ini hampir sama. Pertama saya menggunakan graf dan nilai yang sama untuk perbandingannya. Lalu inisialisasi graf dan nilainya sama dengan DFS. Untuk topologi grafnya saya gunakan sama seperti DFS untuk melihat perbandingan nilainya. Untuk nilai notnya juga sama dan target yang dicari juga sama. Lalu setelah itu saya membuat fungsi DFS iteratif, lalu menggunakan Q, lalu menginisialisasikannya. Setelah itu kita mengambil not dari depan antrian dulu, lalu kita cek target. Setelah dicek, jelajah tetangganya, lalu setelah itu kunjungi semua tetangga levelnya. Langsung saja kita running. Ya, di sini program BFS grafnya mencari nilai 21. Langsung saja kita ke waktu. Untuk BFS sendiri menentukannya sesuai dengan notnya. Jadi untuk langkah-langkahnya kita DQ dulu di A1. Di A1 kita periksa nilainya yaitu 11, berarti dia bukan 21. Lalu kita lanjut ke tetangganya A2 dan A3. Lalu kita Q A2, kita visit. A2 ini kita lihat nilainya. Ternyata nilainya 15. Lalu kita lanjut ke tetangganya yaitu A3. Nah, A3 ini kita Q, kita visit. Kita DQ, lalu kita visit. Kita periksa nilainya, ternyata 19. Setelah itu kita tambahkan tetangganya A3 yaitu A5 dan A6. Tadi sebelumnya mohon maaf, yang A2 kita tambahkan dulu tetangganya yaitu A4. Lalu setelah itu dari A3 kita Q visit ke A4. A4 kita DQ, lalu kita periksa nilainya. Nilai A4 itu 20, berarti bukan 21. Kita lanjut lagi ke tetangganya yaitu A5. A5 ini kita DQ, lalu kita periksa nilainya. Nilai A5 itu 21, berarti di sini ditemukan, dan fungsi DFS-nya itu mengembalikan true dan log, lalu berhenti. Lalu A6 ini tetap DQ, tapi tidak diproses karena nilainya sudah ditemukan di A5. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, urutan kunjungan DFS-nya jadi dari A1 dulu ke A2, lalu A3, lalu setelah itu A4, dan setelah itu A5. Mungkin bisa kita ganti nilainya. Misalkan 19. Untuk 19 ditemukan juga, berhasil ditemukan. Untuk prosesnya kita mengunjungi not A1 dulu. A1 tidak ditemukan karena nilainya 11. Lalu kita mengunjungi not A2-nya. Lalu kita cek nilai A2-nya, ternyata 15, tidak ditemukan juga. Lalu kita DQ ke A3. Kita periksa nilainya, ternyata nilainya 19, berarti ditemukan. Mungkin itu saja presentasi tugas 3
mata kuliah struktur data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.